Kementerian Dalam Negeri akan mengambil langkah untuk menyelamatkan APBD Provinsi DKI 2015 setelah mediasi antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta mengalami deadlock. Pemerintah Indonesia menolak ajakan penukaran narapidana yang diajukan oleh pemerintah Australia. PLT Gubernur Banten Rano Karno masih menjalani pengobatan setelah terkena Bell palsy. Selamat siang pemirsa, Kabar Siang kembali hadir untuk menemani Anda dengan sejumlah kabar terbaru. Di antaranya, kabar mengenai upaya penyelamatan APBD DKI Jakarta setelah rapat mediasi yang berlangsung antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta mengalami deadlock. Ya, selain itu kami juga akan mengabarkan kabar terkini menjelang pelaksanaan eksekusi mati jilid 2 di Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Bersama saya Windy Wellington ya. Dan saya Sena Safira, inilah Kabar Siang selengkapnya. Kita ke kabar pertama, permisa perseteruan Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta makin memanas pasca gagalnya mediasi yang dilakukan Kemendagri kemarin. Ya, bahkan kini Ahok dan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana harus kembali bersih tegang akibat pembahasan RPBD DKI Jakarta 2015 tidak menemukan solusi. Rapat mediasi antara Gubernur Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI Jakarta yang seharusnya menghasilkan solusi atas kisruhnya RAPBD 2015 kemarin justru berakhir mengecewakan. Kedua belah pihak tetap mempertahankan argumennya masing-masing, bahkan jalannya mediasi harus berakhir ricuh. Kericuhan dipicu tentang masalah penginputan atau pemasukan data dalam e-budgeting yang menurut Ahok beberapa rincian anggaran di dalamnya bukan berasal dari SKPD terkait. Usai mediasi, baik Ahok maupun Abraham Lulung saling mengklaim menyatakan kebenaran atas permasalahan ini. Bahwanya akan ditutup, tapi sebelum tutup kan masih ada kesimpulan terakhir. Minta Pak Ketua dan saya menyampaikan pendapat terakhir. Tapi sebelum sampaikan itu, Pak Lulung ngomong. Dia ngomong begini, Pak Gubernur tidak adil, diskriminasi. Kenapa yang kami setuju e-budgeting katanya. Tapi kenapa yang dimasukkan ke e-budgeting itu, Pak Gubernur hanya menyuruh yang versi Pak Gubernur, kok versi kami nggak dimasukin. Kalau saya tidak menjelaskan ini, seolah-olah memang ada dua versi. Pada APBD kan cuma satu versi. Makanya saya bilang, salah Pak Haji Lulung, saya bilang. Yang benar adalah saya perintahkan SKPD tidak boleh memasukkan yang bukan pembahasan SKPD dan DPRD. Jadi saya iseng aja. Kita mau menjalankan undang-undang atau kita menjalankan sewenang-wenang? Nah, bukti tadi. Tadi bukti Pak Ahok menjalankan sewenang-wenangnya. Akhirnya teman-teman reaktif tadi. Jangan dong menunjuk-nunjuk orang, dia kan gubernur. Saya katakan tadi, dia di ruang publik mencaci maki kita. Koruptor segala macam coba. Kami ini, anggota dewan punya keluarga, hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia menjas kita sembarangan coba, bayangkan. Ini pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan norma. Oleh karenanya teman-teman, saya minta, ini jangan dipelintir lagi. Saya minta, jangan dipelintir lagi. Ayo bela dong kebenaran. Kan dia teriak-teriak kebenaran. Kini Kementerian Dalam Negeri harus bekerja ekstra keras akibat gagalnya mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Jakarta. Berbagai upaya mediasi pun terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi kemelut RAPBD DKI Jakarta 2015 hingga batas waktu tanggal 13 Maret mendatang. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, proses mediasi antara Gubernur DKI 11. Proses mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan DPRD DKI Jakarta berjalan alot hingga berbuntut jalan buntu. Gagalnya proses mediasi yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut membuat nasib APBD tahun 2015 menjadi belum jelas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyerahkan keputusan ke Kementerian Dalam Negeri apabila tak kunjung ada kesepakatan tentang APBD DKI Jakarta. Jarod mengaku ingin APBD menjadi rancangan peraturan daerah atau Raperda yang menunjukkan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Namun apabila tak ada kesepakatan, satu-satunya jalan adalah dikeluarkannya peraturan gubernur atau Pergub yang kemungkinan dapat diselesaikan pada tanggal 1 April 2015. Namun Kementerian Dalam Negeri akan segera mengumumkan keputusan APBD DKI Jakarta tahun 2015 pada tanggal 8 Maret mendatang. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menghargai proses hukum dan proses politik yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI. Namun proses tersebut tak boleh menyandera kepentingan masyarakat akibat tak jelasnya APBD. Saya sebagai Mendagri hanya berkepentingan masalah administrasi anggaran, agar perencanaan, pelaksanaan itu tidak menyimpang undang-undang, ada skala prioritas di Jakarta untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk infrastruktur yang terkait untuk masalah-masalah pokok masyarakat, keputusannya ada. Kalau tidak, sebagai menteri saya punya opsi, yang penting sebelum tanggal 8 harus sudah diselesaikan. Kemendagri telah mempelajari pengajuan anggaran hasil pembahasan paripurna dengan DPRD dan APBD yang telah menggunakan sistem e-budgeting. Tim TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku pasrah dengan hasil mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang kisruh RAPBD DKI 2015. Dan hingga kini Ahok masih mencurigai adanya oknum pegawai SKPD dan oknum anggota DPRD yang bermain di balik dana siluman di RAPBD 2014 silam dan RAPBD DKI tahun 2015 ini. Kita curiga ini pasti ada yang nggak beres. Kita panggillah BPKP mengaudit. Istilah APBD siluman itu bukan saya loh. Yang ngomongnya Pak Madiasmo, Wakil Menteri Keuangan sekarang. Hasil auditnya beliau bilang, ini APBD siluman. Nggak dibahas muncul. Berarti yang saya dibahas dikadalin dong. Makanya sejak itu saya membuat sistem e-budgeting versi DKI. Kita bikin sistem budgeting kita. Supaya saya ingin tahu siapa yang ngubah, siapa yang ngetik, siapa yang ngilangin, siapa yang nambah. Lalu 2014 mau jalanin, SKPD nggak mau jalanin. Jadi SKPD kita juga banyak oknumnya. Ini memang permainan dua pihak nih. Ada oknum DPRD, oknum SKPD main ini. Kong kali kong berdua nih. Ya, lalu bagaimana tanggapan DPRD DKI Jakarta mengenai tuduhan Ahok adanya kong kali kong antara oknum pegawai SKPD dan oknum DPRD DKI Jakarta? Dan apa langkah DPRD selanjutnya dalam menangani masalah ini? Kita akan tanyakan langsung ke Nadia Kartika di DPRD DKI Jakarta. Selamat siang Nadia, silakan dengan informasinya. Baik, memang saat ini DPRD belum menentukan langkah lebih lanjut terkait dengan hasil mutasi yang gagal kemarin diadakan di Kemendagri. Namun saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD yaitu Muhammad Taufik akan membahas tentang apa langkah selanjutnya terkait dengan DPRD, terkait dengan anggaran yang kemarin tidak dapat dimutasi tersebut. Baik, Pak Taufik, selamat siang. Selamat siang. Pak, terkait dengan mutasi kemarin, Pak, apa yang akan dilakukan oleh DPRD sendiri ketika mutasi itu tidak dapat diselesaikan atau tidak berlangsung dengan baik? Jadi gini ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa Kemendagri itu kan diberi waktu 15 hari ya, untuk melakukan evaluasi. Jadi saya kira sampai dengan tanggal 13 ya, kita akan menunggu hasil evaluasi Kemendagri. Kemudian biasanya dari tanggal 13 itu diberikan kesempatan selama 7 hari kepada eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki dari apa yang dievaluasi itu.
Nah, kalau nanti 7 hari juga tidak ada kesepakatan, maka berdasarkan undang-undang, Kemendagri bisa memerintahkan kepada gubernur untuk membuat pergub tentang APBD dengan menggunakan anggaran tertinggi tahun sebelumnya. Jadi itu. Nah, kami di Dewan sekarang ya kita taat pada undang-undang, taat pada aturan, ya kita nunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri. Dan juga kabarnya Ahok akan mencurigai ada beberapa anggota SKPD ataupun DPR yang bermain di anggaran tersebut. Apakah DPRD akan membuat sebuah tim untuk menyelidiki hal tersebut? Gini loh, anggaran yang dimaksud itu anggaran yang mana yang bermain? Selama dia dalam koridor pembahasan, aturan, saya kira kan nggak ada yang bermain. Dia kan sebenarnya gubernur tuh bisa men-stop, kayak sekarang nih. Sekarang itu kan waktunya evaluasi. Evaluasi bisa tuh dicoret, dikurang, diapa segala macam oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu kemudian dibahas lagi. Nah, kalau nanti pada waktunya ada yang menurut gubernur nggak baik, nggak benar lolos juga, gubernur punya kewenangan untuk tidak melaksanakan itu. Jadi jangan koar-koar. Ya, kalau mau ya dia panggil aja anak buahnya dong gitu. Kan sederhana. Tapi kan ini cari simpati ke publik, seolah-olah dia suci, ini begini gitu loh. Ini yang saya kira nggak baik lah dengan cara-cara pencitraan yang seperti ini gitu loh. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga hubungan antara DPRD dan Gubernur DKI sendiri dapat berjalan dengan baik selanjutnya untuk ke depan masyarakat Jakarta. Baik, demikianlah wawancara kami dengan Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Memang mereka masih menunggu hingga keputusan Mendagri pada tanggal 13 Maret mendatang. Demikian yang kami dapat laporkan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Nadia Kartika melaporkan langsung dari gedung DPRD, dan ternyata ini masih harus menunggu ya bagaimana keputusan dari Kemendagri. Ya pemirsa, perang mulut dan ketegangan Ahok dan Abraham Lunggana memang bukan kali ini terjadi. Beberapa kali kedua tokoh ini sering bersih tegang akibat pernyataan keduanya yang memang sering kontroversial. Ya, lalu bagaimana kisah tentang seteru dua pimpinan Jakarta tersebut? Berikut kabarnya. Gaya bicara Ahok yang ceplas-ceplos sering disamakan dengan gaya bicara Abraham Lunggana yang selalu meledak-ledak. Ya, kedua tokoh ini bahkan sering bersih tegang akibat pernyataan kontroversial yang dikeluarkan keduanya. Perang mulut pertama Ahok dengan Lulung diketahui saat Ahok masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Lulung tersinggung saat dituduh Ahok sebagai backing atau orang di balik merambahnya PKL di Pasar Tanah Abang. Lulung beralasan relokasi PKL di Tanah Abang harus melibatkan tokoh masyarakat sekitar agar bisa diterima semua pedagang di Pasar Tanah Abang. Lulung juga mengingatkan agar Ahok dapat mengurangi komentar pedasnya dan tidak mudah tersulut emosi dalam menyikapi persoalan di Tanah Abang. Seteru keduanya kembali mencuat saat Ahok meramalkan banjir di Kampung Pulo sangat sulit untuk diatasi. Pernyataan tersebut disampaikan kritik oleh Lulung. Ia menilai pernyataan Ahok sangat pesimistis. Menurut Lulung, kata-kata Ahok sangat menyinggung warga Kampung Pulo. Ketegangan Ahok dan Lulung sempat mereda saat Lebaran Betawi yang digelar di Kampung Marunda, Jakarta Utara. Siapa sangka dalam perayaan tersebut, Ahok dan Lulung terlihat sangat akrab. Bahkan tidak banyak orang yang menduga kedua orang dengan gaya bicara keras ini bisa kompak dalam sebuah acara. Suhu panas di antara Ahok dan Lulung memang belum mereda. Terbukti, kemarin Ahok dan Lulung kembali terlibat percekcokan panjang saat mediasi di Kementerian Dalam Negeri. Diperkirakan hubungan Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana akan terus memanas hingga persoalan RAPBD 2015 ini selesai. Pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan serangkaian kabar, di antaranya belasan aktivis dari Gerakan Anti Narkoba Granat menggelar aksi di Kejaksaan Negeri Cilacap mendesak Kejaksaan segera melaksanakan eksekusi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, belasan aktivis dari Gerakan Anti Narkoba atau Granat menggelar aksi di Kejaksaan Negeri Cilacap mendesak kejaksaan segera melaksanakan eksekusi. Aktivis Granat mendatangi Kejaksaan Negeri Cilacap dengan membawa spanduk dan juga poster berisi kecaman terhadap para gembong narkoba. Para aktivis berpendapat bahwa eksekusi mati merupakan satu-satunya cara untuk menekan dan mengurangi peredaran narkoba. Selain mendesak segera dilaksanakan eksekusi pengunjuk rasa, juga memprotes intervensi asing yang mencoba menggagalkan eksekusi mati. Menanggapi aksi anggota Granat, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Cilacap berjanji akan menyampaikan aksi dukungan tersebut kepada jaksa eksekutor agar pelaksanaan eksekusi segera dilakukan. Serta dilakukan oleh pelaku-pelaku yang profesional. Kedua, bahwa binasakan menolak. Ya, pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terkini di Lapas Nusa Kambangan setelah para terpidana mati dipindahkan? Kita akan bergabung dengan Danita Riyadini di Nusa Kambangan. Selamat siang, Danita. Bagaimana dengan informasi terkini, siapa saja yang sudah mendatangi lapas? Apakah dari rohaniawan, kemudian keluarga ataupun pengacara? Sirawadi juga pemirsa, selamat siang. Pada siang hari ini di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah memang nampak terdapat sejumlah kunjungan yang akan melakukan kunjungan terhadap terpidana mati di Lapas Nusa Kambangan. Pantauan kami dari sejumlah orang yang akan melakukan kunjungan, tidak ada keluarga dari terpidana mati yang akan melakukan kunjungan. Namun hanya ada diplomat dari Konsulat Jenderal Australia dari Bali, tim pengacara Balinan, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran warga negara Australia, dan satu lagi tim pengacara dari Rahim Akbaje warga negara Nigeria. Yang kemarin 3 narapidana ataupun terpidana mati ini dipindahkan dari Lapas Kerobokan dan juga Lapas Madiun secara bersama-sama ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Selain kunjungan tim pengacara baik duo Balinan maupun tim pengacara Rahim Akbaji dan juga Konsulat Jenderal Australia dari Bali, juga tadi memang ada aksi yang dilakukan oleh Gerakan Anti Narkoba Granat di Dermaga Wijayapura setelah sebelumnya mereka melakukan aksi di Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. Dalam aksinya mereka memang mendukung penuh keputusan pemerintah Indonesia dalam melakukan ataupun dalam rencana eksekusi mati tahap kedua di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Selain itu mereka juga menolak adanya tawaran pertukaran tahanan warga negara Indonesia di Australia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Saya akan berbincang pemirsa dengan pembesuk atau pendamping dari terpidana mati atas nama Rahim Akbaje yang kemarin kebetulan berhasil menemui Rahim Akbaje. Selamat siang, Mbak Ursa. Iya. Mbak Ursa kemarin sempat bertemu dengan Rahim Akbaje. Bagaimana kondisinya, Mbak? Kemarin ya, karena dia baru 1 hari sampai, masih capek, sehat dia. Dari kondisi yang saat ini sudah sehat, apakah ada keadaan yang shock begitu terkait dengan pemindahan dari Lapas Madiun menuju Lapas Nusa Kambangan? Ya mungkin perjalanan paling panjang ya, dia sudah beberapa kali dipindahkan tetapi sama-sama di Jawa Timur. Ini mungkin perpindahan yang paling jauh perjalanannya. Apakah Mbak Ursa sempat menyinggung terkait dengan kesiapan eksekusi yang rencananya akan dilakukan pada tahap kedua ini, Mbak? Bagaimana tanggapan dari Rahim sendiri? Rahim itu kan sangat aktif di gereja. Jadi di dalam selnya juga dia bawa Alkitab. Dia pasrah pada kehendak Tuhan. Ya tentu ada harapan bisa lolos dari eksekusi ini. Tapi secara agama juga dia ya. Untuk lokasi sel sendiri, di mana Rahim sekarang berada itu, Mbak? Rahim ada di Lapas Besi. Sudah dibikin sel-sel khusus buat mereka dan dia ada di sana. Status dari Rahim sendiri apa, Mbak? Atau sudah masuk dalam sel isolasi ataupun diisolasi atau hanya berada di dalam sel isolasi saja? Rahim saat ini tidak dalam kondisi diisolasi. Tetapi memang dia ditempatkan di sel yang dipersiapkan untuk isolasi.
Terima kasih Mbak Ursa atas informasinya, semoga diberikan ketabahan. Dan saat ini memang salah satu terpidana mati yang kemarin baru dipindahkan dari Lapas Madiun atas nama Rahim, menurut pendamping dari Rahim sendiri berada di lokasi ataupun di sel isolasi. Namun untuk statusnya menurut pendamping tadi belum masuk dalam tahap isolasi. Selain di Lapas Besi yang merupakan ruang isolasi yang biasa digunakan sebagai tempat isolasi bagi para terpidana mati yang akan menjalani proses eksekusi, juga informasi yang kami peroleh ada 2 lagi terpidana mati atas nama Duo Balinen. Kami sendiri memang masih menunggu terkait dengan pernyataan resmi kapan dan di mana lokasi dan kapan akan dilaksanakan pelaksanaan eksekusi. Meskipun di Cilacap, Jawa Tengah ini sudah santer beredar akhir pekan ini akan dilakukan eksekusi. Kita kembalikan ke Anda Syira juga Windy. Ya, terima kasih Danita melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah dan juga mewawancari pendamping begitu ya dari Rahim Akbaji, dan kita juga mengetahui bagaimana kondisinya. Dan pemirsa, jelang pelaksanaan eksekusi mati dari istri Sarge Areski berupaya mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ya, rencananya sidang PK Sarge akan digelar 11 Maret mendatang. Jelang pelaksanaan eksekusi mati, keluarga terpidana mati pun mengunjungi anggota keluarga mereka yang berada di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Di antara para keluarga terpidana mati tersebut terdapat istri Sarge Areski, terpidana mati asal Prancis. Sabrina didampingi staf kedutaan Prancis. Sabrina mengatakan tetap tabah menghadapi hukuman yang akan dihadapi suaminya. Meski demikian, ia berupaya untuk mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas hukuman mati yang diterima suaminya. Jadi dia masih kuat, tabah, dan tentu saja dia juga berharap bahwa upaya hukum PK-nya akan bisa akan diperiksa secara mendalam itu di sidang yang akan diadakan tanggal 11 nanti di Pengadilan Tangerang. Rencananya sidang PK Sarge akan digelar tanggal 11 Maret mendatang di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Dari Cilacap, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Salah satu terpidana mati, Sylvester Obikwe Nolis alias Mustafa, sudah berada dalam Lapas Nusa Kambangan. Sebelumnya Mustafa berada di dalam tahanan BNN selama sebulan karena masih berbisnis narkoba di dalam penjara Nusa Kambangan. Pengamanan ketat berlaku selama pemindahan terpidana mati Sylvester Obikwe Nolis alias Mustafa menuju Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mustafa dibawa dari tahanan BNN Jakarta dan menyeberang melalui dermaga Wijayapura menuju Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan pada tanggal 26 Februari lalu. Mustafa mendapat vonis mati pada tahun 2004 karena membawa 1,2 kg heroin dan menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan. Namun, pada tanggal 29 Januari, Mustafa dibawa ke BNN Jakarta untuk diperiksa karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari balik penjara bersama rekannya. Setelah tiba kembali di Lapas Kembang Kuning, Mustafa menjalani pemeriksaan dalam penjagaan ketat petugas. Dalam kesempatan tersebut, Mustafa sempat menyampaikan permintaan untuk diberi kesempatan hidup dan permohonan maaf pada pemerintah Indonesia. Maaf ke Jokowi sama government Indonesia kalau dia bisa to stop death punishment, to give kalau hidup no problem. You know, so that we can live with our children and our daughter. We are not terrorists, and we are not big boss. We are miskin. So this is my ini yang aku minta. Ya, kalau dia bisa kasih kita maafkan semua orang on death punish, semua orang on death row. Kalau dia bisa kita maafkan, kasih kita hidup sama anak kita. Kalau hukuman hidup, nggak apa-apa. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, terpidana Mustafa memasuki isolasi di Lapas Besi yang tidak jauh dari Lapas Kembang Kuning. Tim TV One mengabarkan.
Demi pembatalan hukuman mati terhadap 2 warganya, pemerintah Australia menawarkan konsep barter narapidana kepada pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah Australia menyatakan siap membebaskan 3 WNI yang menjadi terpidana di negaranya jika Indonesia membatalkan eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Dalam sebuah acara di kota Canberra, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan bahwa pemerintah Australia menghormati Indonesia termasuk persahabatan yang telah terjalin. Tony Abbott menegaskan bahwa Australia tetap membela warganya sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung di negaranya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengungkapkan jika ia telah mengajukan tawaran pada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang sepakat untuk menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo. Julie Bishop menawarkan pertukaran 3 warga negara Indonesia terpidana narkoba yang kini ditahan di Australia dengan 2 terpidana mati Bali 9 tersebut. I didn't go into any specific detail, but I did note. Saya tidak akan membahasnya secara detail, tapi yang saya tahu terdapat tahanan Australia di Jakarta dan di Bali dan ada juga tahanan Indonesia di Australia. Kami membuka peluang untuk pertukaran tahanan. Saya berharap itu bisa dilakukan menurut hukum Indonesia. Could be done under Indonesian law. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purdiatno menegaskan pemerintah tidak akan membahas tawaran barter narapidana dengan Australia. Masalah pertukaran. Oh, enggak ada, kita tidak pernah membahas sampai sana, itu di luar ranah kita. Itu tidak pernah ada, Pak. Ada perjanjian atau semacam itu dengan Australia? Tidak, boleh saja mereka menawarkan, tapi kita tidak masuk pada ranah itu. Sudah ada permohonan Pak Artijo masuk ke resmi sudah diterima? Ya, kita tidak pernah menerima hal itu, ya tetap kita lakukan seperti itu. Kebetulan baru tadi pagi Pak, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang mengatakan bahwa mereka meminta untuk ada pertukaran tahanan. Ya tentunya mereka akan bicara dengan sesama Menlu ya, dengan Menlu, tapi saya belum dilapori masalah ini. Menko Polhukam menegaskan eksekusi mati warga negara Australia terpidana mati kasus narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap akan dilaksanakan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tak hanya 2 gembong narkotika asal Australia yang menunggu ajal di hadapan rungkut tembak. Ya, sejumlah narapidana pun seolah mengantri untuk menjalani eksekusi mati di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Lantas siapa saja mereka? Berikut kabarnya untuk Anda. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menangkap penyelundupan 6 ton daging celeng ilegal. Kabarnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kebakaran melanda pasar kota Sibolga di Sumatera Utara dan ratusan kios milik pedagang hangus terbakar. Akibat kebakaran tersebut, pedagang sembako mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pasca kebakaran yang melanda pasar, para pedagang belum diperkenankan masuk ke lokasi oleh petugas kepolisian kota Sibolga. Petugas pemadam Pemkot Sibolga masih terus berupaya memadamkan kobaran api yang masih membakar beberapa kios pedagang yang rata-rata terbuat dari kayu. Akibat peristiwa ini, para pedagang mengaku kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa lantaran seluruh barang dagangan mereka ludes dilalap si jago merah. Para pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Untuk mengamankan barang-barang dagangan milik para pedagang dari aksi pencurian, sejumlah polisi ditempatkan di beberapa lokasi pasar.
Pemirsa, aparat Polresta Malang, Jawa Timur berazia pasar Comboran yang dikenal sebagai penjualan onderdil kendaraan bermotor di Kota Malang. Dalam razia, petugas menyita sejumlah rangka sepeda motor, blok mesin, dan plat nomor yang diduga merupakan hasil curian. Maraknya aksi begal kendaraan bermotor di sejumlah daerah membuat aparat kepolisian waspada dan terus mengantisipasi penjualan kendaraan dan onderdil barang hasil begal. Di Malang, Jawa Timur, aparat Polresta setempat melakukan razia di Pasar Comboran. Selama ini Pasar Comboran dikenal sebagai tempat penjualan onderdil berbagai kendaraan bermotor, baik itu baru maupun bekas. Razia yang dilakukan, puluhan aparat kepolisian ini sempat membuat kaget pengunjung maupun pedagang di Pasar Comboran. Bahkan petugas juga membawa petugas cek fisik kendaraan guna memastikan keaslian motor rangka dan nomor kendaraan dengan surat-surat yang dimiliki pedagang. Dalam razia ini petugas menyita sejumlah rangka sepeda motor, blok mesin, dan plat nomor yang diduga hasil curian. Polisi mengaku razia dilakukan untuk mempersempit gerak para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Coba sempit tempat penjualan barang-barang hasil kesehatan, khususnya kendaraan roda 2. Apalagi seperti yang rekan-rekan ketahui, kejadian begal di mana-mana. Jangan sampai begal itu leluasa melakukan, karena penjualannya gampang. Nah, ini kita persempit. Rencananya razia serupa akan terus dilakukan untuk mempersempit penjualan onderdil motor hasil curian yang kerap diperdagangkan di pusat penjualan onderdil kendaraan bermotor. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap belasan pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah hukum Jakarta Barat. Dari belasan pelaku, 6 diantaranya ditembak pada bagian kaki lantaran mencoba kabur dari kejaran polisi. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggelandang belasan pelaku begal ke halaman Polres Jakarta Barat. 6 dari belasan pelaku ini tertembak polisi pada bagian kaki lantaran mencoba kabur dari kejaran polisi. Polisi juga menyita alat bukti tindakan kejahatan begal berupa kunci letter T, senjata tajam, dan senjata api. 16 tersangka dari ketiga jenis kejahatan yang saya sebutkan tadi, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Salah seorang pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran faktor ekonomi. Dirinya menjual satu sepeda motor curian dengan harga Rp1.800.000. Itu setelah berhasil dikemanin motornya? Langsung dijual. Jual. Berapa harga kamu jual? 18. 1,8. Itu uangnya buat apa? Buat makan sama keluarga saya. Buat apa? Buat makan keluarga. Buat makan keluarga. Para pelaku terjerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menangkap penyelundup 6 ton daging celeng ilegal. Daging celeng tersebut ditutupi dengan muatan dedak padi. Daging celeng dibawa oleh pelaku dari Martapura, Sumatera Selatan. Rencananya daging celeng itu akan dijual di wilayah Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan, supir mengaku mendapatkan upah sebesar Rp4 juta untuk sekali berangkat membawa daging celeng. Sopir dan kernet mobil truk langsung ditangkap petugas dan membawa mereka ke Direktorat Lalu Lintas untuk dimintai keterangan. Kebakaran lahan dan hutan yang terus terjadi di wilayah Pulau Rupat, Bengkalis, Riau mulai mengganggu jalur pelayaran. Kabut asap yang kian pekat mengganggu aktivitas pelayaran dari dan menuju Pulau Rupat. Petugas pelabuhan bersiaga mengantisipasi bertambah pekatnya kabut asap. Pelabuhan di Pulau Rupat pun terancam tidak bisa beroperasi karena jarak pandang yang terbatas dan tidak lebih dari 200 meter. Meski belum ada jadwal keberangkatan maupun kedatangan,
penumpang yang terganggu, namun petugas pelabuhan setempat meminta seluruh nahkoda kapal agar mengurangi kecepatan laju kapal untuk menghindari tabrakan. Pemirsa, kami akan kembali menghadirkan sejumlah kabar usai jeda pariwara, antara lain adalah penyakit kelumpuhan yang ada di sebagian wajah tak membuat pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno diam di rumah. Sorotan siang akan hadir setelah jeda berikut ini.